Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Dalam video kali ini kita akan mencoba merestorasi sebuah laptop yaitu MacBook Pro 2015. Jadi ini adalah laptop saya sejak tahun 2015 awal dan masih dipakai hingga saat ini. Bahkan video ini saya edit menggunakan laptop ini. Dan bisa dilihat di sini sudah banyak lecet-lecet untuk laptopnya, dan di bagian sampingnya ada dent atau penyok. Ada juga beberapa bagian yang juga lecet, dan ya karena laptopnya ini saya pakai terus dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Tapi yang paling parah di sini adalah stain gate atau mulai menghilangnya bagian dari anti glare di display atau di layar laptop ini. Dan suara speaker laptop ini sudah mulai bikin sakit telinga. Oke, langsung saja kita lakukan restorasi terhadap laptop ini. Pertama-tama kita harus melepaskan 10 buah baut yang ada di bagian bawah laptopnya. 10 baut ini dilepas dengan menggunakan obeng yang berbentuk bintang atau biasa disebut dengan pentalobe screw. Setelah melepas 10 bautnya, kita bisa melepas back covernya. Jadi back covernya ini atau covernya ini terbuat dari aluminium. Untuk sebuah laptop yang berusia 5 tahun, bisa dikatakan bagian dalamnya ini masih cukup bersih. Tetapi di sini tetap saja ya masih ada debu yang menempel. Dan di bagian di sini bisa kita lihat ada debu juga di bagian fan atau kipas dari laptop ini. Sebelum melakukan pembongkaran, hal yang paling penting adalah melepaskan konektor dari baterai. Ini mencegah terjadinya arus pendek atau konslet yang bisa membuat laptopnya menjadi rusak. Kemudian lepaskan karet yang ada di bagian pendingin laptopnya. Kemudian lepaskan karet yang menempel di atas baut dari pendingin prosesornya. Sebelum melepaskan fan-nya atau kipasnya, kita angkat terlebih dahulu kabel yang menempel di kipasnya. Ada 3 baut yang harus kita lepaskan untuk bisa melepaskan fan-nya, tapi di bagian atasnya itu ada kabel fleksibel yang menutupi atau melindungi proses saat kita melepaskan fan-nya. Jadi di sini saya lepaskan fleksibelnya agar fan-nya atau kipasnya tidak terhalang pada saat kita angkat. Kemudian kita lepaskan baut dari heatsink atau pendingin dari prosesornya. Kita melepasnya dengan cara silang agar tidak ada tekanan yang berlebihan di prosesornya. Dan di sini thermal paste-nya sudah sangat kering, jadi pendinginannya sudah tidak maksimal. Karena pada saat saya render video di laptop ini, suara kipasnya itu kayak pesawat jet pengen lepas landas. Fan-nya dengan mudah bisa kita lepaskan ya. Kemudian bersihkan sisa thermal paste yang ada di prosesornya menggunakan alkohol. Jangan lupa bersihkan juga thermal paste yang menempel di bagian heatsink atau pendingin dari prosesornya. Sekilas nggak terlalu banyak sih debunya, tapi ternyata di sini cukup banyak debunya, dan untuk pembersihan lebih maksimal kita bisa membuka fan atau kipasnya ini. Setelah membersihkannya dengan sikat gigi, kita bisa melanjutkannya menggunakan alkohol. Fan-nya sudah selesai kita bersihkan dan sudah kembali seperti baru. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan bagian-bagian lainnya yang ada di laptopnya. Di sini saya menggunakan sikat gigi, yang mana bulu-bulu sikat giginya itu adalah bulu-bulu halus. Jadi jangan gunakan sikat gigi yang kasar,
karena kalau terlalu kasar mungkin saja bisa merusak komponen dari laptop ini. Selanjutnya kita melepaskan speakernya. Ada 3 buah baut yang harus kita lepaskan agar bisa kita lepaskan speakernya. Suara speakernya pecah karena di sini speakernya sudah sobek, karena karetnya sudah tidak lagi layak untuk dipakai. Ya, ini bukan karena kerusakan akibat kelalaian saya, tapi memang karena usia dari laptop ini. Kita lanjutkan melepas speakernya di bagian sebelahnya. Dan seperti yang kalian lihat, speaker di bagian sini juga rusak. Sama seperti di sebelahnya, rusaknya ini karena usia dari laptopnya itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan pembersihan di bagian dudukan speakernya. Karena pada saat sebelum kita lepas speakernya, kita tidak bisa menjangkau bagian ini. Kita akan pasangkan speaker baru di laptop ini, dan speakernya ini saya dapatkan di iColor Parts. Dengan speaker baru ini, telinga saya tidak akan sakit lagi saat nonton YouTube di laptop ini. Speaker bagian kanan kabelnya lebih panjang, jadi pemasangannya agar lebih hati-hati lagi ya. Kemudian pasang kembali fan atau kipas dari laptopnya ini. Jangan lupa memasang kabel fleksibel yang kita lepaskan sebelumnya. Kita akan pasangkan thermal paste baru, dan thermal paste ini bisa didapatkan dengan mudah di toko komputer dengan harga ya Rp10.000. Dan di sini kita aplikasikan secukupnya yang menurut kalian cukup untuk menutupi permukaan dari prosesornya. Dan kita pasangkan heatsinknya, dan kencangkan bautnya secara menyilang agar tidak terjadi tekanan yang berlebihan di prosesornya. Kemudian pasangkan kembali 4 buah karet yang ada di bagian atas baut dari pendinginnya. Kemudian kita pasangkan konektor baterainya. Sebelum kita pasang covernya, kita akan coba nyalakan terlebih dahulu laptopnya. Di sini laptopnya bisa menyala, dan bisa kita lihat fan atau kipasnya juga berputar, yang artinya tidak ada terjadi kesalahan pemasangan pada laptop ini. Walaupun kita tidak melakukan upgrade terhadap SSD dari laptop ini, tapi setidaknya kita sudah membuat laptop ini kembali seperti baru. Ketika saya edit video ini dengan thermal paste baru, kipasnya sudah tidak seperti pesawat jet ingin take off. Laptopnya sudah kembali seperti semula, seperti baru pertama saya beli. Kemudian kita pasang covernya. Covernya ini sudah saya bersihkan sebelumnya, dan kita pasangkan 10 bautnya untuk menahan covernya ini. Setelah semua selesai, saya baru sadar saya lupa membeli karet untuk kaki dari MacBook ini. Tapi nggak apa-apa, kita bersihkan dulu sisa lem dari karet bekas kaki lamanya. Jangan lupa juga kita bersihkan bagian bodi dari laptop ini. Untuk bagian layarnya hanya saya bersihkan seperti biasa, karena saya tidak ingin membuat stand gate-nya menjadi lebih parah. Dan kita sudah selesai, performa laptopnya sudah kembali seperti baru.
Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Apabila kalian merasa videonya bermanfaat, kalian bisa subscribe dan jangan lupa juga follow Instagram saya di bawah sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.